bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024 yang harus menjaga agar isi kepemimpinan nasional serentak Pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan dan bangsa saya disuruh diam? Enggak lah. Ya. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia. Pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang 4 itu nggak di tangan dia. PDIP belum tentu, Pak. Belum tentu palunya nggak di tangan Ganjar. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul menyebut 4 hal. Dari 4 itu saya coret 1, saya tambah 1 supaya tetap 4. Saya coret DPR-nya karena sebenarnya dalam presidensialisme presiden itu berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan parlemen. Itu dalam parlamentarisme. Maka saya tambah 1, Anda menyebut elit. Ini ditentukan elit, ini ditentukan polling, ini ditentukan tiket. Saya tambah 1 yang Anda nggak ngomong, ditentukan oleh logistik. Tragis ini memang. Orang nggak mau ngomongkan hal yang paling penting yang ada di imajinasi kita ini. Bahwa Pilpres itu adalah suatu kegiatan yang sangat mahal. Dan tidak akan ada koalisi sampai kita menyepakati siapa yang membiayai. Kalau mau jujur ini di zaman dulu, saya kira zaman sekarang terjadi. Kalau saya harus menyerahkan tiket saya kepada partai lain untuk mengambil posisi presiden atau wakil presiden, masa tiket saya ini tidak dibayar? Kan begitu logikanya kan? Kalau begitu saya kasih kotil efek ekor jas kepada orang lain. Saya tidak punya ekor jas, sudah nggak punya ekor jas apalagi jas. Nggak dikasih duit juga, kan mustahil terjadi. Inilah yang mempersulit koalisi. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia. Pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang 4 itu nggak di tangan dia. PDIP belum tentu, Bang. Belum tentu palunya nggak di tangan Ganjar. Sudahlah. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Pada yang terhormat Bapak Menkumham Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD,
kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kepada yang terhormat Bapak Kapolda Jambi Jenderal Rusdi Hartono. Mohon izin saya menyampaikan atas dasar keterangan dari Bapak Menkumham Republik Indonesia Mahfud MD yang mengatakan di segmen media massa CNN Indonesia pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 yang berbunyi diantaranya saya bersalah karena emosi memfitnah kantor polisi. Saya tidak tahu bersumber dari mana. Di sini dapat saya jelaskan dan saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah sama sekali mengatakan baik secara langsung maupun di akun video TikTok saya memfitnah kantor polisi. Saya hanya mengkritik instansi Pemkot Jambi dengan perkataan yang tidak baik tidak dapat ditiru. Karena saya seorang pelajar dan juga guru-guru saya serta orang tua saya tidak pernah mengajarkan tentang perkataan seperti itu. Dikarenakan saya dalam keadaan emosi yang tidak dapat saya kontrol menjawab pernyataan dari pihak Pemkot Jambi tentang poin-poin yang saya anggap tidak semuanya benar atau hoax. Karena saya mempunyai bukti dan data-data, itu hanya semata-mata saya memperjuangkan hak-hak nenek saya sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang diambil hak kemerdekaannya. Perlu bapak-bapak terhormat ketahui bahwa saya memperjuangkan nasib nenek saya ini sudah maksimal dan secara berjenjang melaporkan hampir 10 tahun lamanya. Sampai saat ini tidak ada kepastian hukum dan keadilan buat beliau. Demikianlah pernyataan ini dan klarifikasi yang saya sampaikan dengan sebenar-benarnya di lapangan, tidak mengarang-arang cerita. Atas perhatian bapak-bapak saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Tembusan yang terhormat yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hai, Assalamualaikum, apa kabar semua? Hai Bapak Menteri, hai PMX, di mana anda hari ini? Adakah anda ingin mempertahankan Malaysia apabila dihina oleh seorang di sini? Warga Singapura sangat menghina kita. Kalau rakyat Malaysia cakap sikit, kau nak saman. Cakap sikit, saman. Tak boleh lebih, saman. Sikit, saman. Ini orang luar hina kita macam mana? Siapa yang nak bangkit, nak mempertahankan? Boleh? Kita nak tengok siapa Pak Menteri ataupun PMX sendiri jaga imej rakyat Malaysia yang cukup terhina hari ini. Bukan sekadar kami rakyat Malaysia, malah anak-anak yang berada di alam sekolahan pun bila tengok video ni, mereka sendiri rasa marah. Dah lah, aku marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli wa salli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bang Edi atas waktu yang diberikan. Yang kita hormati Pak Tamsin Lindrung, Bang Saganda, ini guru saya, mentor saya di penjara. Bang Saganda, Bang Teguh, Bang Ramadan Pohan, bertemu lagi setelah 10 tahun berpisah, Bang Handi, dan seluruh rekan-rekan yang saya anggap sini adalah para pejuang-pejuang, para aktivis yang semangatnya yang luar biasa. Dan terima kasih atas saya apresiasi atas waktu yang diberikan, walaupun ini sebenarnya ditodong nih sama Bang Yusuf Legur nih, nggak ada persiapan. Saya mau berangkat ke Cianjur, Pak. Habis Cianjur kita langsung ke Lumajang membantu saudara kita di sana, erupsi bencana alam. Ya. Sedikit tadi ada banyak yang berbicara tentang Bang Beni Kaharman tentang perspektif hukum dan sebagai politisi di parlemen bagaimana dia menanggapi pemerintahan hari ini. Ada Bang Hamdi dari PKS jadi secara ekonomi dan dari Bang Ramadan Pohan bagaimana gegap gempitanya Anies yang sebagaikan air bah yang nggak bisa ditahan lagi gelombang tsunami-nya. Nah, sesuai judul ini karena dadakan Pak ditodong, sesuai rekonstruksi Indonesia, saya akan berbicara sesuai basic saya sebagai ilmu pemerintahan. Izin nih Pak Tamsil, karena ini Pak Tamsil ini sponsor saya nih, doktoral saya kok nggak selesai Pak kemarin. Tangan lupa Pak Tamsil nih, baru selesai masalahnya, 7 tahun Pak doktornya. Nah, kenapa ilmu pemerintahan ini sangat jarang Pak? Di IPDN itu 162 yang baru di wisuda ilmu pemerintahan rata-rata PNS Bang, jadi nggak berani ngomong. Nah, banyak yang berpesan ke saya, Ton, lu nggak PNS, coba suarakan, lu pandang, lu nilai negara ini, pemerintah ini secara perspektif ilmu pemerintahan. Nah, sesuai judul yang di atas, itu tentang rekonstruksi,
saya akan mengkomparasinya dengan teori paradigma negara. Ini dalam buku The Dynamic of Governance, ada 3 profesor itu membuat. Jadi dalam teori paradigma negara itu ada 4 tahapan. Nanti kita cek, perlu nggak kita merekonstruksi negara ini. Pertama, ini paradigma negara itu terbentuk dari, kalau di zaman era Yunani Pak, jadi negara itu berbentuk city state ya, kota-kota kecil ya. Nah, mereka berhimpun, berkelompok karena ada ancaman, baik itu dari perompak, ada ancaman dari serangan binatang buas, ada pada suku-suku yang nomaden. Nah, akhirnya mereka berkelompok dan bersekutu membentuk sebuah negara. Makanya negara itu terbentuk, paradigma negara pertama itu namanya overnight state. Negara sebagai penjaga malam, sebagai penjaga masyarakatnya supaya nggak diganggu ya. Nah, ini tertuang dalam undang-undang dasar kita, ini hebatnya para pendahulu founding father kita. Dalam tertuang overnight state, negara sebagai penjaga malam itu tertuang dalam konstitusi itu, negara menjaga, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Itu pertama. Nah, sekarang kita komparasi, sudah nggak negara kita ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Jawab sendiri ya. Baik itu secara geografis, secara demografis, secara kedaulatan, secara sumber daya alam, secara sumber daya ekonomi. Ada nggak negara kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Nah, yang kedua, yaitu welfare state, negara sebagai pencipta kesejahteraan. Jadi setelah negara masyarakat aman, ya, maka negara itu akan membangun kesejahteraan untuk masyarakatnya. Itu tentu dimulai dari pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan. Nah sekarang, faktanya sekarang, sudah sejahterakah bangsa kita, rakyat kita sekarang ini? Data-data sudah sampaikan oleh Pak Hamdi Yazid. Nah, saya menintir data yang diberikan Pak Said Didu nih, karena sering diskusi. 0,5% masyarakat Indonesia itu kekayaannya sama dengan 57% masyarakat seluruh Indonesia. Berarti nggak sampai 100 orang kekayaannya sama dengan 100 juta kekayaan orang Indonesia. Dan 1% orang Indonesia menguasai 84% tanah di Indonesia. Apakah kesejahteraan itu untuk rakyat? Nah, terus yang ketiga, nah saya tanya lagi, apakah ada kesejahteraan untuk rakyat diberikan oleh negara pada saat ini, pemerintah pada saat ini? Jauh kan Bu, timpang. Apalagi kalau memang nilai kemiskinan seolah kecil. Berapa Bang Hamdi? Nilai kemiskinan kita kalau 27 juta ya? Iya. 27 juta karena dia menggunakan parameter, ada namanya power purchase parity yang paling rendah, standar PBB. Satu hari $1,9. Ya, sedangkan Filipina aja $3,5 Pak, dia menggunakan parameternya. Itu tingkat kemiskinan 27 juta. Salah seorang pakar ekonomi menghitung kalau seandainya kita menggunakan standar $3,5, orang miskin Indonesia itu hampir 100 juta. Pak. Artinya kesejahteraan yang kita harapkan dari rezim hari ini jauh terpanggang dari api. Nah yang ketiga namanya minimalist state. Nah ketika rakyatnya sudah aman, ketika rakyatnya sudah mulai sejahtera, seharusnya dalam teori paradigma negara ini, seharusnya negara itu mulai mengurangi peran-perannya mengurusi urusan-urusan publik. Dengan negara maju seperti Singapura, Pak, dia bikin holding, diserahkan masalah ini, diserahkan kepada kekuatan civil society-nya. Kita bagaimana sekarang? Undang-undang Ciptaker aja, Pak, mohon maaf. PP Peraturan Pemerintah nomor 41 yang dirilekan dari Undang-Undang Ciptaker, itu menarik seluruh kewenangan pemerintahan daerah itu kepada pemerintahan pusat. Dan mohon maaf, kalau ada yang berbicara otonomi daerah itu nggak ada lagi otonomi daerah Pak sekarang. Kekuasaan itu sudah diambil oleh pemerintahan pusat pada saat ini. Jadi nggak ada lagi otonomi daerah itu hanya tinggal euforia pilkada. Penentuannya pun oleh KPU. KPU mana? Ya KPU pusat lagi finalnya gitu. Jadi nggak ada lagi Pak, ini semuanya sudah diambil alih oleh pemerintah. Nah, yang terakhir strong state. Setelah dia sejahtera, setelah dia aman, setelah masyarakatnya hidup, dia akan menjadi negara kuat dengan 3 syarat, 3G Pak, rumusnya. Good governance, good corporate, good community. Nah sekarang kita lihat, good governance, betul nggak tata kelola pemerintahan kita sudah baik? Lihat aja wajah Sambo, lihat aja wajah DJP, DJA. Itu baru yang terbongkar itu Pak. Sampai sekarang rata-rata yang biasanya pamer-pamer Harley, sudah hilang itu di sosial media. Siapa yang sejahtera sebenarnya? Kan gitu. Nah, good governance, lihatlah tingkat korupsi kita luar biasa. Dulu kita zaman Orde Baru 1,3 triliun aja ditancil, ributnya luar biasa Pak. Sekarang 300 triliun, enjoy aja kan? Enjoy aja, gila nggak nih? Merah-merah pohon ini. Good governance. Nah, sekarang good corporate. Good corporate. Nah, good corporate ini bayangin, saya bilang nih, 1% orang menguasai 84% wilayah tanah di Indonesia. Sedangkan hidup darat, air dan udara siapa? Untuk kepentingan siapa? Tapi ini hanya untuk kepentingan segelintir kelompok corporate saja. Dahsyat.
yang kita sebut dengan istilah bangsa kanan ahlinya oligarki. Ini kan luar biasa Pak, kerusakan yang telah terjadi. Good corporate, bagaimana korporasi menguasai sendi-sendi kehidupan ekonomi kita. Dan yang terakhir, good community. Nah sekarang harmonis gak kehidupan kita antar beragama? Harmonis gak kehidupan kita sesama? Gak pernah selama ini ulama dicaci maki. Masalah ini luar biasa. Rusak harmonisasi masyarakat kita sejak rezim ini. Kacau balau Pak. Apa yang salah? Ini saya protes di sini. Saya alhamdulillah mana sering kita suarakan. Karena apa? Yang disuarakan itu selalu kebinekaan. Ini salah Pak. Seharusnya ini sama dengan Pak Anies. Saya sepakat dengan Pak Anies. Seharusnya persatuan Ika. Tanhana Dharma Manggrafa Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kebinekaan? Ini ada teori komunis di situ. Angkat kebinekaan untuk mempertajam keanekaragaman. Tujuannya apa? Supaya egosentris keanekaragaman itu muncul. Murah diadu domba. Setelah murah diadu domba, semuanya hancur lebur, mereka akan bilang, nah kan, ini karena kalian beragama, dah buang agama, kita cukup Pancasila saja. Pertama. Nah, setelah itu berlangsung, nah kita nggak butuh Pancasila, cukup gotong royong saja. Ini arahnya ke sana Pak. Ini bukan kata saya, ini kata Markus Girold di dalam buku Bahaya Komunis yang dikarang oleh Baharudin Lopa tahun 1984. Jadi referensinya jelas Pak. Walaupun nggak jelas di penjara lagi, nggak salah lah, penjara lah. Di penjara ternyata enak Pak, ketemu Habib Rizik, ketemu Napoleon, ketemu Bangsa Ganda, banyak belajar saya di penjara. Napoleon. Nah artinya inilah kondisi kita. Nah sekarang, dengan 4 teori paradigma negara ini, menurut bapak-bapak, ibu-ibu di sini, wajar nggak kita mengajukan masyarakat berjuang untuk merekonstruksi ulang? Setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi saya sepakat sekali Bang Yusuf, judulnya luar biasa, tapi merekonstruksinya siapa yang rekonstruksi? Kan itu pertanyaan kita Pak ya. Nah ini pertanyaan, masuk barang tuh katanya. Masuk barang tuh. Nah sini pertanyaannya, sini permasalahan yang harus kita jawab, kita bersamakan ke depan. Karena apa? Ada orang yang lagi tak waras saat ini. Orang-orang yang tak siap turun Pak. Orang-orang tak waras yang nggak siap turun, yang ingin memperpanjang kekuasaan, sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Bhinneka Harman. Ibarat tsunami Aceh Pak. Dia berselancar, ternyata ada tsunami. Tinggi ombaknya, nyangkut di pohon kelapa. Enak di atas, pas air surut dia bingung mau turun gimana gitu. Itu analoginya. Karena musuh yang diciptakan udah banyak, iya kan? Orang dizalimi udah banyak. Berapa tanah adat di Kalimantan dirampok? Berapa ulama aktivis-aktivis yang dia penjarakan? Kami nggak dendam Pak, nggak dendam. Tapi kami nggak lupa gitu aja. Iya kan? Ini masalahnya. Nah, untuk itu perlu persatuan-kesatuan kita. Saya apresiasi Bang Yusuf Legur membentuk Bronis ini, kita dukung bersama. Ya siapa calon depan nggak perlu saya bacakan lagi lah siapa yang akan kita dukung seandainya pemilu itu ada. Mungkin, bukan Anies Gatot. Kalau Anies Gatot bagaimana? Itu Bang Edi yang jawab. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi video cuplikan dari beberapa pengamat politik sedikit mengkritik sistem pemerintah yang ada di Indonesia, dari Bung Rocky, Pak Fahri Hamzah, dan juga yang terakhir itu, bahwa memang sistem negara di Indonesia ini memang belum sepenuhnya maksimal apa yang dihajatkan dan diimpikan oleh pahlawan-pahlawan kita yang dulu sudah gugur buat Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa yang dikatakan bapaknya tadi, bahwa di Indonesia ini dari yang pertama ya, sistem tata kelola negara di Indonesia ini belum maksimal ya. Contohnya tadi ada Pak Sambo ya. Pak Sambo itu juga baru yang keungkap, belum yang lainnya ya kan. Memang belum sepenuhnya maksimal ya. Kemudian yang kedua mengenai korupsi. Setiap tahun itu pasti ada pejabat publik yang korupsi, yang nggak habis pikir ya. Udah tahu kalau korupsi itu merugikan rakyat, beliau dididik, diberikan amanah, diberikan kepercayaan, tapi malah mengkhianati rakyatnya sendiri, mengkhianati bangsanya sendiri. Dan habis pikir ya orang seperti itu. Dia jelas korupsi itu sangat merugikan rakyat, dan yang kemudian tingkat keharmonisan kesejahteraan rakyat di Indonesia. 1% orang yang ada di Indonesia ini menguasai 84% tanah di Indonesia. Nah, sisanya juta-jutaan orang gitu ya. Artinya banyak konglomerat ya mereka yang hidupnya sejahtera ya. Kita rakyat biasa ya, penghasilannya ya tahu lah kalau di Indonesia itu kalau
namanya pekerja, karyawan, dan juga apalagi di pendidikan sendiri itu ya pokoknya pasti ada yang harus dievaluasi dari rezim yang dievaluasi dari tata pengelola negara Indonesia. Mungkin Indonesia itu butuh dukungan dari rakyat, orang-orang yang jujur, yang waras mau bergerak ya. Karena seperti apa yang dikatakan bapaknya tadi, tidak ada seorang sedikit pun orang waras yang mau turun untuk mengevaluasi negara ini. Adapun orang yang mau berkata terbuka, jujur, langsung ditutup mulutnya, langsung dibungkam orangnya ya. Artinya harus ada regenerasi yang baru. Mungkin pemuda-pemuda kita nantinya bakal menjadi pelopor bangsa. Gak ada yang tahu ya, entah tahun berapa, kita doakan saja. Yang penting dari pemuda-pemuda kita ini harus dididik dengan maksimal ya. Mereka dilatih untuk berliterasi, nambah wawasan ya, diberikan asupan-asupan yang positif ya, jangan sentimen dan rasis terhadap sesama. Ya pokoknya itu tadi dari saya. Mungkin kalian juga merasakan sendiri bagaimana sejahterakah kalian warga Indonesia, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya bagi yang sejahtera dapat warisan ya tenang-tenang saja, tapi buat mereka yang memang dari golongan orang biasa pasti merasakan sendiri kesejahteraan rakyat ya. Pemasukan dan pengeluaran kebutuhan sehari-hari saja tidak seimbang ya. Pemasukannya 20%, pengeluarannya 80%. Nah ini makanya banyak yang pinjam online, pinjol, utang bank, utang tongol dan sebagainya. Ya mungkin itu dari saya. Kami rakyat biasa hanya sedikit memberikan motivasi pada warga Indonesia dan rakyat kita semuanya agar melek lagi biar tidak dimanfaatkan oleh beberapa orang yang mau menguasai negara kita ini ya. Kita salam NKRI.